jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah ya. Dan buat jamaah nih yang baru bergabung, kira-kira lagi belajar apa tuh di Islam itu Indah? Kita sedang belajar mengenai lebih baik lepaskan atau pertahankan. Apa sih yang dipertahankan atau dilepaskan? Kita belajar lagi sekarang. Pertanyaan selanjutnya mau aku tanyain lagi sama Ustadz Maulana nih jamaah. Ini mengenai ujian biasanya ketika kita mau menikah Ustadz Maulana. Ujian pranikah. Pranikah, biasanya suka ada nih hal-hal kalau mau nikah adalah kebohongan yang terbongkar. Adalah masa lalu yang bagaimana begitu kan. Tiba-tiba orang dari masa lalu Datang. Nah itu terjadilah cekcok gitu. Kalau cekcok ini lebih baik nih dilanjutin aja takut jadi masalah. Lebih baik dipisahkan aja takut jadi masalah. Atau dilanjutkan aja bisa diselesaikan Ustadz Maulana. Oke, baik. Izin, makasih Silakan banyak. Ustadz. Izin Habib dan Fasam. Baik buat semua jamaah Islam itu Indah dimanapun berada. Ayo kita belajar dari orang-orang tua kita. Inilah di tradisi di Indonesia ada namanya masa pingit. Dari masa pingit inilah kita belajar bagaimana kita bisa lebih menjaga diri, lebih membersihkan diri, lebih merawat diri, lebih belajar lagi. Dan terima kasih dari kantor urusan agama ada namanya pelatihan pranikah, ada namanya dikasih sertifikat. Terus dari medis juga ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Lalu ada namanya pembelajaran pranikah, tadi sudah disebutkan oleh Habib, adanya kitab Qurratul Uyun, di mana sebaiknya sebelum memasuki pernikahan ada namanya pranikah, ada namanya pengajian sebelum pernikahan. Itu luar biasa. Bahkan ada namanya hitbah, ada namanya ta'aruf bahkan sebelumnya. Dan dari sinilah orang belajar bagaimana untuk mempersiapkan pernikahan itu. Maka kenapa dipersiapkan, dibekali, pokoknya karena ini ada namanya ujian pranikah. Ujian sebelum pernikahan. Maka kenapa ada seperti ini? Untuk mematangkan diri. Untuk lebih mempersiapkan diri. Karena hidup ini ujian. Dan pernikahan adalah ibadah terlama. Sekali lagi, ibadah terlama. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi terlama. Kalau umroh mungkin kita 12 hari, 9 hari. Kalau haji 40 hari. Mungkin ada yang 29 hari, ada yang 2 minggu. Ini luar biasa. Sementara yang namanya ibadah pernikahan itu lama. Nah, makanya wajar kalau persiapannya luar biasa. Wajar kalau ujian itu datang. Wajar kalau tiba-tiba muncul sifat aslinya sebelum pernikahan. Wajar kalau jadi tidak ya jadi tidak. Makanya ini ada namanya salat istikharah. Maka jadikan semua itu pengalaman untuk masa kedepannya. Tiba-tiba ya Allah sifat aslinya itu begini. Aduh. Tiba-tiba dia ungkapkan perasaan. Makanya gini. Jangan pernah ungkapkan dosamu. Karena Allah sudah tutupi. Jangan pernah ceritakan kebaikanmu. Karena supaya ikhlas. Dan jangan pernah curhat dengan masa lalumu. Orang tidak butuh itu. Sudah kubur dalam-dalam. Masa lalu itu kubur dalam-dalam. Udah, gak usah. Kita mau menatap ke depan. Jadi jadikan ini adalah sebagai pengalaman untuk lebih baik. Dan buat nih yang akan mempersiapkan pernikahan, Masya Allah. Kembali lagi. Sabar, syukur, qanaah. SSQ. SSQ. Q. Sabar, syukur, qanaah. Merasa cukup. Sudahlah. Yang ini. Makanya disinilah namanya takdir Allah. Dan tetap berbaik sangka akan takdir tersebut. Tetap berbaik sangka akan takdir tersebut. Ada kisah sosok ulama yang menceritakan tentang seorang yang memiliki mata malaikat. Artinya melihat sesuatu yang akan terjadi masa depan. Bahkan diinformasikan hijab itu terbuka atasnya. Sehingga dia bisa melihat, oh ternyata guruku ini ahli neraka. Dicatat penghuni neraka. Coba, mau tahu kisahnya? Ya. Nanti kita lanjut. Nanti kita lanjutkan, Masya Allah. Bagus banget ya ininya ya. Iya karena, mohon maaf.
Ini kedepannya itu harus memperbaiki. Ya, berarti sabar, syukur, qanaah itu ya. Bisa jadi berat di awal, tapi terakhirnya mulus, manis semuanya perjalanannya ya, Masya Allah. Kembali lagi. Kembali lagi. 4 menit saya engkau belurkan, Ya engkau Allah. hancurkan dengan kalimatmu tadi itu. Tapi siapa Sony tadi sayang-sayang itu? Enggak. Bukan. Enggak, udah, enggak usah dibahas. Saya sama anak-anak saya pengennya saya. Iya, benar Naura benar. Aira Anwar Masita. Tadi kata jadi Nama bahas. saya satukan jadi Naam. Oh, apa tuh? Naam. Naam. Oh, naam. Naura Aira Anwar Masita. Oh ya Allah, Naam. Masya Allah. Naam. Terima kasih Ustaz Maulana ya untuk penjelasannya. Masya Allah, ternyata sayang Salam itu buat Naam. anaknya. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah yuk. Kali ini Habib Usman. Ada cerita Bib. Gini Bib. Jadi seorang istri ya Bib, dia berjualan di pasar Bib. Istri berjualan di Iya, pasar. suaminya di rumah aja gitu Suaminya kan. di rumah, berarti suami nggak kerja? Nggak tahu nih, dia pokoknya di rumah aja gitu ya. Beres-beres ternyata. Mungkin dia nggak kerja gitu kan. Pas si istrinya pulang kerja, rumahnya berantakan. Si istrinya marah-marah, wah gitu kan, emosian suaminya nganggapnya. Nah itu bagaimana? Dipertahankan atau dilepaskan? Masalahannya, suami yang harus keluar cari nafkah, bukan istrinya. Nah itu dia kalau kasusnya Ini yang begitu, kebalik. apa yang harus Ya dilakukan? akhirnya Bib? tausiah. Afwan, Mas Sony, Ustaz Penjelasannya Maulana, Habib. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sering mendengar hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala rumah tangga harus mengerti aturan. Tadi sampaikan Ustaz Maulana, Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Bahwasanya seorang suami adalah kepala rumah tangganya, mengatur dalam setiap kehidupan yang ada dalam rumah tangganya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Menjadi pemimpin itu tidak gampang. Pemimpin itu tidak mudah. Pemimpin harus bisa menjadi seorang pemimpin yang berlaku adil. Bagaimana caranya? Dengan keadilan tersebut adalah diterapkan sesuai dengan syariat agama. Bukan istri yang mencari uang, bukan istri yang mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-lakilah yang mencari rezekinya, laki-lakilah yang berusaha untuk memberikan nafkah lahir dan batinnya. Inilah yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh suami. Bukannya suami enak-enakan di rumah, nguncang kaki di rumah, atau dia bersih-bersih di rumah. Bukan itu kewajibannya. Yang bersih-bersih adalah istri. Nah, ketika istri diamanahkan oleh suami, misalkan diizinkan, diikhlaskan oleh suami untuk bekerja di luar. Ketika dia bekerja, terjadinya ikhtilat dan terjadinya hal-hal yang tidak baik, suaminya berdosa. Ketika dia bekerja capek, kan perempuan ada emosionalnya. Perempuan ada haidnya, ada ininya, itunya, dan lain sebagainya. Sampai dia di rumah, berantakan, anaknya diurus, belum makan, ini, itu, belum mandi. Emosionalnya keluar, gangguan setannya dahsyat. Akhirnya apa? Timbul keributan dalam rumah tangganya. Karena apa? Efek yang diawali dengan kesalahan. Karena yang wajib untuk memberikan nafkah adalah suami, bukan istri. Nah, kesalahannya apa lagi? Kesalahannya adalah emang perempuan hawa nafsunya itu, emosionalnya itu lebih mudah dimasuki oleh syaitan. Sampai dijelaskan dalam hadis ya Rasulullah SAW, perempuan ketika dia dalam keadaan haid, bahwasanya setannya lebih banyak menggodanya, dia nggak sholat. Karena apa? Haid nggak boleh sholat. Nggak mungkin dia sholat. Nah, disinilah letak kelemahannya. Sampai Rasulullah menyuruh apa? Rasulullah suruh sedekah, banyak sedekah bagi perempuan. Agar dikuatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang tadi sampai di rumah ngelihat anaknya main, anaknya masih meler-ingusan misalkan, berantakan rumah, ini, itu, dan lain sebagainya. Kesal, merasa cari duit di luar, capek, ribut. Nah, di sini suami harus sabar, harus lebih mengontrol dirinya. Karena apa? Dia capek dari luar, dia mungkin emosional sesaat. Tenang, menenangkan dirinya, karena dia juga ada salah. Kewajiban suamilah yang mencari nafkah. Oleh karena itu, mereka yang pintar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar mengerti dan memahami aturannya Allah. Suami wajib menafkahi anak istrinya. Keluar rumah, bismillah, berdoa pada malam hari, berharap keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan doanya oleh Allah. Salat subuh, habis salat subuh jalan, ikhtiar, cari kerjaan ke sana, kerjaan ke sini, insya Allah Allah kasih jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sama Allah, Allah maftah lana ya Allah ya Rabb ababar rahmah wa ni'ma wa barakah wa sihatul afiyah wa tulun ridha Allah wa rizqan wasi'atan mubarakah ya Allah. Allah maftah lana ababar rizqan wasi'atan mubarakah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Ya Allah, atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah kami rezeki ya Allah. Hari ini saya keluar rumah ya Allah. Amin. Saya berharap akan rezeki darimu ya Allah, yang halal, yang berkah ya Allah, Amin, ya Allah. dan kehendak dan ridhomu. Ingin menafkahi anakku, ingin menafkahi istriku, ingin menjadikan rumah tanggaku kebahagiaan.
tahadu, tahabu, kasih hadiah cinta dan kasih sayang, wajib untuk memberi makannya, pakaiannya dan lain sebagainya, insya Allah Allah kasih jalan, yakin. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha, dijamin sama Allah rizkinya, karena itu sudah kehendak Allah. Nggak bergerak aja binatang, itu bisa dikasih rezeki sama Allah. Apalagi kita yang bisa jalan. Nah, ada rezekinya lagi ya, Masya Allah. Iya. Berarti kalau keadaannya seperti ini, kalau istri sudah mengerti keadaan suami, suami juga harus mengerti keadaan istri. Betul. Saling pengertian ya jamaah ya, jangan cuma pengen dimengerti aja, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Jadi sayang tadi itu anak ya? Anak. Oke, baik. Naam. Naam ya, naam. Kita lanjutkan kita lanjutkan lagi yuk jamaah yang ada di rumah yuk. Aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kami semua tanya dong Ustadz. Nanti ada Sekali, tutorial. sekali. Udah. Nanti aja ada tutorialnya ya. Jamaah ini ada udah Bib, udah. Ini ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Tolong nama disamarkan katanya. Assalamualaikum Ustadz. Jadi namanya Ustazah. Samarkan. Namanya Samar. Oh, dari India. Oke, benar. Samarkan. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya sudah menikah 10 tahun dan memiliki 2 putri. Suamiku sering sekali selingkuh, walau cuman sekedar chat. Setiap ketahuan, aku selalu memaafkan, berharap suatu nanti akan berubah. Tetapi terakhir ini suami jalan berdua dengan cewek lain. Bahkan lebih romantis. Setelah ketahuan suami meminta maaf dan berjanji atas nama Allah tidak mengulangi lagi. Tapi nyatanya suami masih berhubungan dengannya. Rasanya saya lelah Ustadz, Ustazah. Apakah aku harus bertahan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Samarkan akan dijawab oleh guru kita, Ustadz Maulana. Gini. Kembali lagi fokus pada permasalahan yang ada. Jadi selingkuh yang dimaksud di sini selingkuh yang tidak berbuat maksiat. Selingkuh yang tidak berbuat zina ya. Ya. Nah, kalau selingkuh yang berbuat zina itu bahaya. Oke. Nah, bukan juga yang kita maksud di sini adalah selingkuh nikah resmi. Nah, kalau nikah resmi berarti poligami jatuhnya. Ya. Nah, tapi yang kita bahas di sini sesuatu kehilapan dari suami sehingga terjadi sesuatu yang belum mengarah kepada kemaksiatan, belum mengarah kepada sah. Nah, jadi kalau seperti ini minta komitmennya disertai dengan bukti. Nah, jangan sampai ini ya. Ingat yang di rumah. Kalau masih dalam hati itu curiga. Tapi kalau sudah keluar dari mulut itu namanya menuduh. Jadi gimana solusinya? Hadirkan kembali, buat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Disaksikan oleh saksi yang pernah hadir di saat menikah. Wow. Oke, kayak gitu. Ya, saksinya siapa dulu? Abi Maki. Oh, iya. Saksinya siapa? Banyak lagi aku. Kakak. Nggak. Oh, saksinya. Ya, Kakak. saksi Aku. kakak. Iya. Jadi kembali ke kakak untuk nasihatin. Oh, iya. Saksinya dia siapa? Saksinya Perus. Oke. Saksinya siapa? Ada kakaknya juga. Kakaknya juga. Iya. Hadirkan 2 orang. Hadirkan. Oke, baik, Masya Allah. Tapi harus dibuktikan, jangan cuma sekedar janji ya. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi yang selingkuh siapa? Enggak, bukan ini pertanyaan jamaah. Wah Allah. Tapi kenapa tadi ngaku Perus saksi? Enggak. Udah cukup. Aduh, bacain pertanyaan lagi aja yuk. Dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum Ustadz, aku punya suami temperamen sekali. Aku sering menjadi tempat pelampiasannya. Tapi satu sisi aku takut untuk minta cerai sama dia. Dan aku suka mikir, apa seperti ini cara dia menunjukkan rasa sayangnya sama aku ya. Sedangkan sisi lain aku merasa gak kuat untuk mempertahankan rumah tangga ini. Dan aku juga gak berani melepaskan rumah tangga ini Ustadz. Lalu apa yang harus aku lakukan ya dengan suami yang temperamen seperti itu? Wah, ini harus dijawab melalui tausiah oleh Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Di dalam Al-Quran disebutkan satu permisalan atau satu contoh. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Allah memberikan contoh di antara wanita yang beriman.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ia? Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Subhanallah. Allah langsung kasih gelar dia istri Fir'aun, yang mana kalau kita kenal segala jenis sifat jahat, ya, segala jenis sifat dan sikap jahat yaitu ditunjukkan oleh Fir'aun kepada istrinya. Namun istrinya dengan mengatakan, wahai Tuhan, ya Allah, wahai Tuhanku, Rabbi binli indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan, simpankan aku untukku, kaflingkan aku satu istana di surgamu ya Allah. Wa najjini min fir'auna wa amalih, dan selamatkan aku dari Fir'aun serta perbuatan kejinya, perbuatan buruknya, sikap temperamennya yang suka menyiksa, yang suka memukul, yang suka membunuh anak kecil, yang suka memperlakukan kami dengan buruk ini ya Allah. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku ya Allah dari orang-orang yang zalim. Artinya satu motivasi untuk wanita beriman adalah ketika mendapatkan ujian di dunia berupa pasangan yang tidak bagus akhlaknya. Satu permisalan percontohan bagi wanita muslimah, wanita beriman ketika di dunia ternyata mendapatkan pasangan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa setiap hari menguji kesabarannya, maka mereka mestinya mengambil contoh daripada surah At-Tahrim tadi. Ada seorang wanita yang begitu tersiksa di dunia karena bersuamikan Fir'aun, namun ternyata ia meminta kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun, bukan di dunia, tapi mintanya diselamatkan dari Fir'aun nanti di akhirat kelak. Maka yang pertama yang bisa dilakukan adalah bersabar atas suami yang temperamen tadi selama suami tersebut masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sifatnya aja, mungkin sikapnya aja atau sifatnya yang mudah, responnya itu terlalu cepat gitu. Ketika ada kesalahan sedikit marah, ketika ada kesalahan sedikit bisa sampai memukul. Namun dilihat lagi, kalau tidak membahayakan nyawa silahkan bersabar. Tapi kalau sudah membahayakan nyawa, Islam adalah agama yang mementingkan kita menjaga hifdzun nafas, menjaga nyawa kita. Kalau temperamennya dikit-dikit ambil parang, wah bahaya. Wah, kalau temperamennya dikit-dikit ambil golok, itu harus menyelamatkan diri, bukan harus mempertahankan lagi. Kenapa? Karena sudah mengancam nyawa kita, maka dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau temperamennya sekedar ucapannya saja atau mungkin tatapannya yang tajam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan darinya. Kalau tidak di dunia, ya Allah jauhkan aku di surga nanti dari dia, gitu. Oh, ya ampun. Allah taala alam. Berarti ya kalau misalnya masih bisa dipertahankan, pertahankan. Silahkan, ya. tapi kalau sudah membahayakan nyawa, bahaya, ada yang membahayakan, wah itu. Jangan. Baik. Kita harus bisa memilih, harus Harus bisa menilai. Dan kalau gitu. sudah yang kita punyai, syukuri. Iya. Syukuri. Makanya. Apapun ya memang porsinya Betul. kita itu. Jadi harus sering-sering memperhatikan. Seperti hari ini saya perhatikan ada sepatu baru. Hah, sepatu baru. Oh, Enggak. bukan ya? Bukan. Enggak, ini udah lama. Cobain Sasam. Size berapa sih? Ini Cobain. 42. 42. Ih, 42. 4 pas banget sih. 42, bagus ya. Bagus dua-duanya? banget. Iya, ini size-nya 42. Kayaknya pas ini. Wow, baru banget tuh. Oh, Masih baru. wangi baru lagi sebenarnya tuh. Bisa masuk loh. Iya, kok bisa muat sama Ustadz ya? Ih, muat Nah, banget. nanti kalau Sat, misalnya kalau mau rezeki beli, nggak kemana, Sat? aku kasih tahu tempatnya di Muat ya, Assalamualaikum. Ustadz Jam. Muat nih. Ustadz mau kemana Ustadz? Ustadz itu nggak mau aku lepaskan, itu mau aku pertahankan. Ikhlasin. Nggak Itu bisa. kan Ustadz Sam, Baru. biar lebih berkah lagi. Ngasih jangan. guru dia buat Nih, dakwah. saya tidak mungkin pakai sendal. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Ustadz Jam, itu mau aku pertahankan. Lihat sekalian kos kaki Jamaah, alhamdulillah. Cocok ya? Aduh, gimana sih lo? Bener ya udah malah. Apa tuh? Lu jangan bangga-banggain, biarin dia kuat mustinya. Biarin aja. Iya. Gimana sih? Aduh. Aduh, gue nyuruh ponakan gue. Muka gile lo. SCBD, semua cinta butuh duit, hey. Subhanallah.